Perkenalkan, nama saya Uun Armawati dan ini rekan-rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Rengganis Cakrawala Sabda. Saya Rita Fitri Amelia. Saya Izza Agustin. Saya Amelia Destari. Simaklah video kami. Komunikasi yaitu suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain yang diawali oleh komunikator memberikan pesan kepada komunikan. Lalu pesan diperkenal oleh komunikan hingga terjadilah sesuai efek. Komponen yang dibutuhkan proses komunikasi itu ada 5. Yang pertama itu komunikator, orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Contohnya guru yang menjelaskan pelajaran dan penjual yang menawarkan produk. Hari ini kita akan belajar tentang berbagi, yaitu zakat. Yang kedua itu komunikan, orang atau pihak yang menerima pesan dari komunikator. Contohnya siswa yang mendengarkan penjelasan. Pick up a camera, shoot something, no matter how small, no matter how cheesy, no matter. Yang ketiga itu pesan, isi atau informasi yang ingin disampaikan bisa berupa lisan, tulisan, isyarat, dan simbol dan visual. Contohnya itu berita induksi, perasaan, opini. Jangan mimpikan hidupmu, tapi hidupkan mimpimu. Yang keempat, media atau saluran komunikasi, yaitu alat atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya yaitu media sosial, email, video call, telepon, dan kertas dan suara. Tahu nggak sih, di zaman sekarang, media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Yang kelima, efek atau respon atau feedback, yaitu reaksi suatu tanggapan dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Contohnya yang pertama itu menjawab pertanyaan, ekspresi wajah, tindakan lanjutan. Suaranya makin menyenangkan, kombinasikan antara senyum ke dalam semua urusan ya, gak cuma untuk pekerja. Ada juga tujuan komunikasi. Yang pertama itu menyampaikan informasi, yang kedua mempengaruhi orang lain, yang ketiga membangun hubungan, yang keempat memberi perintahan atau arahan, yang kelima hiburan. Berikutnya adalah pengertian sosialisasi. Sosialisasi yaitu upaya menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Tipe sosialisasi ada 2. Yang pertama yaitu sosialisasi formal, dilakukan oleh lembaga resmi seperti sekolah, lembaga pelatihan, atau instalasi pemerintahan. Contohnya ada guru mengajarkan tata krama dan etika di sekolah. Yang kedua ada sosialisasi informal. Sosialisasi informal dilakukan oleh lingkungan sekitar, biasanya tanpa aturan baku. Contohnya orang tua menasihati anak tentang sopan santun di rumah. Bentuk sosialisasi ada 2. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dialami individu sejak kecil melalui keluarga. Contoh, anak belajar berbicara, makan sendiri atau mengenai aturan dari orang tua. Yang kedua ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder terjadi ketika individu sudah mulai masuk ke masyarakat yang lebih luas. Contoh, seorang siswa belajar kerjasama dalam kelompok belajar di rumah. Agen sosialisasi ada 5. Yang pertama, keluarga. Agen pertama yang memperkenalkan nilai-nilai dasar. Contohnya, orang tua mengajarkan anak sholat atau mengucapkan salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Contohnya, saat jam pelajaran ada guru yang sedang menjelaskan kepada murid. Tabung toleransi. Aku berbeda, kamu berbeda, kita tak sama, itu biasa. Yang ketiga ada kelompok sebaya. Kelompok sebaya adalah
teman sebaya yang mempengaruhi perilaku. Contohnya, saat hari kemerdekaan ada lomba di kampung. Yang keempat ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah tempat belajar tanggung jawab. Contohnya, karyawan baru belajar budaya kerja dari seniornya. Kelima ada media massa. TV, internet, media sosial yang membentuk pola pikir. Contohnya, anak belajar tentang keberagaman budaya dari film dokumenter. Pengaruh sosialisasi. A. Keselarasan individu dan lingkungan sosial. Dalam proses sosial ini, membantu individu beradaptasi dan diterima oleh masyarakat. Tahapan efektif sosialisasi. 1. Preparatory stage, anak meniru tanpa memahami. Contohnya, anak pura-pura menelpon seperti orang dewasa. Yang kedua, play stage, anak mulai memahami peran, contohnya bermain dokter-dokteran atau masak-masakan. Main dokter-dokteran bareng ayah. Boleh. Yang ketiga ada game stage, anak paham berbagai peran sekaligus, contohnya dalam bermain bola, ia tahu peran bermain kiper atau wasit. Dale, papi, dale, eso. Rápido, no, quick touch, eso. Dale, papi, dale, no. Keempat ada generalized state, anak mulai paham norma masyarakat, contohnya anak tidak membuang sampah sembarangan karena tahu itu dilarang. Buang sampah pada tempatnya. B. Komitmen sosial, kesadaran dan tanggung jawab individunya terhadap norma sosial yang berlaku. Contohnya, seseorang secara sukarela ikut kerja bakti karena merasa bagian dari masyarakat. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.